والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'limut ta'lim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Yanbaghi li talibil ilmi, seharusnya bagi seorang penuntut ilmu ya, ay yakhtara min kulli ilmin ahsanahu, seharusnya ia mengetahui atau memilih ya, ay yakhtara memilih ilmu yang paling baik, yang paling baik, wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi, dan yang paling cocok bagi keseharian kehidupan si talib tadi itu, si murid tadi itu. Tsumma ma yahtaju ilaihi fil mal, kemudian setelah itu baru mencari ilmu apapun yang terkait dengan harta yang ia cari. Jadi dua, ilmu yang terkait dengan ibadah dan ilmu yang terkait dengan muamalah. Nah, ini ilmu yang terkait dengan ibadah, karena setiap hari kita ibadah, bahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini menghidup hanya untuk ibadah. Sekali setiap aktivitas itu kita kehilangan nilai ibadah, berarti kita kehilangan inti. Kalau sesuatu kehilangan inti, yang tersisa ampas, Mas. Yang tersisa ampas. Jadi kalau orang nyari duit, dia niatnya hanya sekedar nyari duit, nah, tidak ada nilai-nilai ibadah di sana, maka sampai nanti jadi duit, sampai nanti jadi rezeki, ia bukan rezeki tapi apa kemarin? Ampas rezeki. Ampas itu kalau dimakan ya mungkin malah bikin penyakit. Oleh karena itu, hal yang paling utama bagi seorang pencari ilmu adalah mencari ilmu apapun yang kaitannya dengan ibadah-ibadah. Nomor dua baru terkait dengan muamalah. Wa yuqaddimu ilmu at-tauhid wa ya'rifullaha ta'ala bid-dalili. Nah, dari ilmu agama atau ilmu ibadah itu yang paling pertama kali diketahui, harus diketahui adalah ilmu tentang tauhid. Ya'rifullaha, ilmu tentang mengetahui siapa Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa kitab Syajaratul Ma'arif, innamas sa'adah bima'rifatid dayyan. Yang namanya kebahagiaan itu adalah dengan mengetahui siapa Tuhan kita. Oh, ternyata Tuhan kita itu zat yang maha baik. Tiap hari kita maksiati tapi kita masih dikasih nafas, detak jantung, denyut nadi. Oh, Masya Allah. Nah, dengan adanya pengetahuan kita terkait siapa Tuhan kita, yakni Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Yang hakiki. Karena kalau kebahagiaan itu harus selalu urusan materi, harus urusan materi, maka harusnya orang-orang yang kaya itu harusnya bahagia. Padahal kita tahu tidak semua orang kaya itu bahagia. Ada yang nyeletuk, apalagi yang miskin sih. Ya enggak juga. Karena kaya sama bahagia itu adalah sesuatu dengan jalur yang berbeda. Kalau kaya itu bahagia, saya tidak ada orang kaya yang bunuh diri. Innamas sa'adah bima'rifatid dayyan, atau kama qala ya, kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Yang namanya kebahagiaan itu adalah dengan mengenal Tuhan. Semakin mengenal, orang akan semakin bahagia. Semakin kenal akan semakin bahagia. Setidaknya Allah tahu seluruh aib-aib kita. Tapi setiap hari kita juga masih dikasih rezeki, masih dikasih makan, minum, detak jantung, denyut nadi, nafas dan sebagainya. Coba andaikan yang jadi Tuhan ini koncone dewi, ngerti aib kita sendiri, kira-kira diapakan? Oh, tendang wit wingi-wingi. Betul kan? Nah, maka untung yang jadi Tuhan kita adalah Allah. Maka
Kata Sayyidina Ali, beliau saat mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyau, sudah tidak pengen apa-apa. Sudah tidak pengen apa-apa. Ya, sudah tidak pengen apa-apa. Jangan bisa bayangkan andaikan yang jadi Tuhan ki adalah ya bukan Allah. Ya, siapa begitu? Orang kaya gitu yang jadi Tuhan, orang kaya. Maka kekayaannya pasti akan habis. Atau yang jadi Tuhan adalah bukan dari Allah tapi yang selain Allah. Misalkan ya tadi orang saat mati kita kehilangan Tuhan, atau kemudian ada pada saat Fir'aun ngaku Tuhan, berarti Tuhan sebelum Fir'aun terus siapa? Berarti kan Tuhan balitan yang mana? Ya. Maka untung Allah itu adalah abadi. Ya. Allah itu al-awalu, tanpa yang ada yang mendahuluinya. Sehingga Allah adalah Tuhan untuk semuanya. Kalau yang jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang ada akhirnya, yang selain Allah itu pasti berakhir. Pasti berakhir. Maka nanti yang menjadi Tuhan bagi makhluk-makhluk yang paling akhir siapa? Tidak ada kan? Dan Tuhan itu mesti satu, karena begitu dua, satu tempat kepingin terjadi hujan. Kok misalkan Tuhan dua, biar kini hujan apa panas? Panas toh ya. Oh, ora nek coraku udan. Berarti yang satunya yang ngalah itu bukan Tuhan. Jatuhnya Tuhan tetap satu. Ya sudah, kita kesepakatan. Malah bukan Tuhan semua, no Tuhan no sepakat. Tuhan itu masih kuasa kan? Berarti kalau ada kata sepakat, dia tidak ada kuasa. Nah, understand? Maka mau tidak mau Tuhan itu satu. Tapi kan ada tiga toh. Di antara tiga yang paling kuasa siapa? Satu. Ya berarti satu. Oh, tapi sebelum Tuhan kan mungkin ada ini yang paling sebelum itu yang Tuhan Allah, yang paling sebelum terjadinya apa-apa siapa. Oke ya, saya rasa cukup. Alhasil semakin orang kenal dengan Tuhannya, bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, bahwa Allah itu yang memberikan kemuliaan kepada siapapun yang dikehendaki, yang berbuat baik nanti akan dibalas dengan kebaikan dan sebagainya, maka dia akan semakin menemukan ketentraman. Harusnya kalau kebahagiaan itu adalah dengan popularitas, maka tidak ada istilah penyanyi atau artis bunuh diri. Padahal banyak tuh artis atau penyanyi bunuh diri. Kalau yang menjadi Tuhan itu adalah fisik, yang menjadi tingkat kebahagiaan. Tingkat kebahagiaan itu adalah fisik yang cantik atau fisik yang gagah. Niscaya tidak ada. Dulu kan ada penyanyi yang cantik luar biasa itu, siapa namanya? Nggak salah Marilyn Monroe atau siapa itu ya. Itu kemudian juga matinya itu karena depresi, kemudian minum obat. Ya, minum obat, overdosis, mati. Maka Mbak, siapa saja yang hari ini kok sedihnya gara-gara jerawat muncul, itu kok rendah banget madhabi sampean. Begitu bar saka kamar mandi puruh kaca, jerawatku kaya meh, atau ya Allah. Ya, kata-kata ya Allah masih penting. Nah, maksud saya jangan taruh kebahagiaan di tempat-tempat yang tidak abadi seperti itu. Ini kalau menaruh kebahagiaan di tempat-tempat yang tidak abadi, jatuhnya pasti kita kecewa. Karena yang selain Allah itu sebenarnya bukan ada. Yang ada, yang benar-benar ada hanya Allah. Yang selain Allah itu bukan ada, tapi diadakan. Nah, segala yang diadakan pasti ada saatnya diadakan. Bahkan sewaktu-waktu bisa diadakan. Loh, kok kita menganggap benar-benar ada, bahkan masuk ke dalam hati, padahal itu sewaktu-waktu bisa ditiadakan, pasti sakit. Nah, orang yang kenal kepada yang maha ada dan terus ada, ini nanti akan muncul kebahagiaan. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Misal gini Mas, silahkan nanti sampean menaruh rezeki pada sesuatu. Misalkan rezeki itu tergantung rame, begitu sepi mesti susah. Nah, menaruh rezeki tergantung pada customer.
Begitu nanti customer melayu lari ke rival sampean, lari ke pesaing sampean, mesti sampean susah. Padahal rezeki belum kepegang saja sudah akan ada sedemikian tumpukan kesusahan. Ini kalau numpuk dan lama tidak kenal Allah, lama tidak kenal Tuhan, lama tidak kenal Allah, maka akan semakin jauh dari kebahagiaan. Nyarinya sih sudah jauh, dapatnya pun begitu masuk langsung akan masuk ke dalam hati. Begitu masuk ke dalam hati, maka dia akan rawan mengusir yang lain. Nah, mengusir jadi orang-orang yang tidak kaya itu jadi menjadi di bawah dia dan sebagainya. Macam-macam. Wis pokoknya intinya begitu. Wa yuqaddimu ilmat tauhid wa ya'rifu Allah taala bid-dalili. Fa inna imana al-muqallid wa in kana sahihan 'indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Ya. Jadi bagi seorang yang mencari ilmu itu yang dicari dua, satu ilmu ibadah, nomor dua adalah ilmu muamalah, Mas. Muamalah. Ya muamalahnya sampean apa? Kalau pedagang ya ketahuilah ilmu tentang dagang halal haram. Kalau sampean karyawan ya ketahuilah tentang bagaimana mekanisme menjadi karyawan dan pimpinan yang baik, yang mana yang halal, mana yang haram. Ketika sampean menjadi pemimpin harus tahu mana-mana sampean itu akan kejebak menjadi seorang pemimpin yang dolim dan sebagainya, namanya muamalah, tangga dan sebagainya. Lah, dari dua ini, yang pertama adalah tentang ibadah mahdhah, nomor dua tentang muamalah. Yang pertama terkait masalah ilmu tentang ibadah, yang paling didahulukan adalah yuqaddimu ilmat tauhid ya'rifullah ta'ala. Mendahulukan ilmu tauhid, mendahulukan ilmu mengenal Allah. Maka dulu pas saya masih SD itu di masjid-masjid itu masih ada loh, Allah wujud kita bako. Sampai masih hidup pas itu. Enggak, maksudnya sudah hidup pas itu ya. Sudah lahir gitu ya. Sudah ya. Sekarang masih tidak yang kayak gitu. Enggak, di masjid-masjid itu masih tidak. Masih, berarti cah desa sampean. Katakan nek nang kota bid'ah kok. Padahal itu kan ngedukasi generasi biar tahu, ngedukasi generasi kan. Masuk kaitkan semuanya dengan bid'ah saja kan. Masya Allah, kalau semuanya bid'ah itu sampean maca Quran kudune ora nganggo harokat, Mas. Asli nggak ada pakai titik. Zaman Rasulullah dulu nggak ada titik, nggak ada harokat. Tajwid apalagi bid'ah banget kuwi. Wa yakhtarul atiq dunal muhaddasat, ya Allah alam. Ini ada yang saya kelupaan menyampaikan. Wa in kana sahyan, dari sini. Fa innal imana, karena sesungguhnya iman al-muqallid, imannya orang yang dia hanya taklid saja dalam urusan tauhid, dalam urusan iman. Wa in kana sahihan, walaupun benar, indana dalam madhab yang punya kitab ini, madhabnya Ta'limul Muta'alim itu, wa in kana sahihan indana, kalau tidak bisa mengungkapkan dalil walaupun benar bahwa Tuhan itu, misalkan Allah itu satu, dia tidak bisa mengungkapin dalil, dia hanya ngikut aja. Wa in kana sahihan, walaupun benar itu kata-kata Allah itu Esa, tapi dalilnya apa tidak tahu, maka athiman bitarkil istidlal, orang itu terhitung dosa sebab dia tidak mencari dalil. Harusnya minimal dia mengatakan Allah itu Esa, dalilnya mana? Qul huwallahu ahad, minimal gitu. Allah itu ada, dalilnya apa? Ya Bu bilang itu isinya ada, pasti ada yang menciptakan lah. Seminim-minimnya seperti itu. Maka Mas, cari ngaji kayak kitab-kitab namanya Aqidatul Awam. Itu Aqidatul Awam. Itu ngaji yang pertama harus. Ini kan namanya Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim itu isinya adalah undang-undang bagi para pencari ilmu. Nah, di undang-undang pertama adalah setiap pencari ilmu yang harus didahulukan mencari ilmu itu ilmu apa? Oh, ilmu ibadah sama muamalah. Ilmu ibadah itu yang pertama apa? Terkait masalah kenal kepada Allah. Berarti akidah. Berarti ilmu, contoh-contoh kitabnya apa? Aqidatul Awam. Syarahnya namanya apa? Nurul Ghulam, dan sebagainya. Atau yang lain-lain masih banyak. Ya, semoga dengan kita ngaji seperti ini, kewajiban kita beristidlal atau kewajiban kita mencari dalil sudah
lunas, alias minimal kita terbayarkan walau hanya dengan ngaji pendek ini. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Baik, sekarang kita masuk di kitab Unwanul Hikam. Kalam keberapa Mas? 30. Oh, terusan kemarin belum selesai. Oh iya. Kemarin kita bahas di kalam hikam yang ke-30. Saya ulang dulu. Sun hurra wajhika la tahtika ghilalatah. Peliharalah kemuliaan wajahmu, ya, dan jangan merusak pelindungnya, jangan merusak keceriaan wajah. Fakullu hurrin li hurril wajhi sawwanu. Karena setiap orang mulia adalah orang yang dia merdeka. Merdeka, orang mulia dia merdeka, merdeka dari cengkraman hatinya. Jadi boleh sampean sedang susah, tapi kemudian syukur itu tidak boleh hilang. Karena orang yang merdeka itu orang yang sewaktu-waktu bisa bersyukur. Oh, saya merdeka bisa bersyukur, saya masih dikasih nafas, detak jantung, denyut nadi. Tapi kan calonmu nikah karo wong liya. Oh, saya tidak mau terpenjara oleh dia, gitu. Paham atau tidak? Tapi kan kue enggak rugi, baru saja ketipu dan sebagainya. Oh, saya tidak mau terpenjara oleh itu. Saya benar-benar merdeka karena satu-satunya yang boleh saya jadikan Tuhan, satu-satunya saya ini hamba siapa? Ya hamba Allah, bukan hamba laris, bukan hamba calon sing wis kadung seneng karo liyane. Saya itu merdeka. Saya itu hanya menjadi hamba Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu ya, kemarin kita membahas seperti itu ya. Pokoknya silahkan kalau sedang sedih, sedang apa dan sebagainya, tetaplah merdeka. Merdeka untuk tetap bisa memberi, merdeka untuk tetap bisa sholat, merdeka untuk tetap bisa birrul walidain. Masa sama dipanggil orang tua, nang balik ya nang, bapak dipijeti. Pak, bapak tidak tahu betapa rontok hatiku. Alah, pijeti wae wong orang merdeka mana. Bagaimana kalau bapak merasakan, ya mau merasakan aku sedih. Insya Allah. Itu ya, merdeka. Itu pembahasan kita kemarin. Jadi jangan pernah terpenjara hati kita oleh kesedihan, kesusahan, kemarahan, sehingga hati itu akan ngatur kita sedemikian rupa, mencengkram. Seolah-olah kalau hati ini lagi susah, terus kemudian wajah disuruh susah gitu, emoh, geleman men. Mending tetap bisa bilang alhamdulillah tanpa syarat, karena satu-satunya yang kita harus menghamba kepada siapa, ya kepada Allah. Sudah selesai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, itulah orang merdeka, sehingga dia bisa beramal kapan saja, ya dia bisa sholat kapan saja. Berarti sewaktu-waktu bisa sholat duha, malam bisa enggak? Maksudnya sesuai syariat begitu. Ya, maksudnya ini orang itu sedemikian rupa dia bisa, ya namanya orang merdeka, sehingga wajahnya itu dia bisa tersenyum walau hatinya mungkin sedang apa? Hancur dan sebagainya. Ngapain? Kok susah kok dituruti? Apalagi dendam dituruti. Ini wong bodoh-bodoh nih wong. Ono dendam kok dipelihara. Ngapain? Padahal orang yang sampean dendami dia sudah bahagia di pelaminan. Atau dia sudah punya anak 3 malahan. Susah banget kan? Ngapain coba? Atau sampean dendam kepada klien bisnis yang nipu dan sebagainya. Dia nipu itu lagi bahagia. Lalu kemudian sampean susah ora iso turu, gelem-gelem ya turu kan kalau bismika Allahumma bismika amut gitu terus tidur. Tapi kan sampean kondisi tertipu. Lah memang tertipu terus ora entuk turu kok piye? Goblok ngoten mesti. Masyaallah gitu. Maka yang merdeka gitu, merdeka. Ya Allah, inilah ngaji kitab Unwanul Hikam. Jadi kalau ketemu sari patinya tuh enak nanti. Enak. Nyaman. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Sehingga tadi sudah disampaikan, ini sampai ada ghayah. Ghayah itu puncak.
puncak contoh. Fa in laqita aduwan, sampai apabila engkau bertemu musuh sekalipun, fa alqahu abadan wal wajhu bil busyri, maka tetaplah engkau jaga wajahmu yang tetap ceria dan berwibawa sampai ketemu musuh sekalipun. Rasulullah SAW itu nek di hadapan para musuh dan sebagainya sedikit pun tidak menampakkan kesusahan. Beliau dikejar sama Surakoh pada saat mau dibunuh, betul kan? Namanya Surakoh kan? Saat dibunuh, beliau saat itu bersama sahabatnya, namanya siapa? Nyambung cepet. Sama sahabatnya siapa namanya? Sayyidina Abu Bakar. Pada saat mau perjalanan hijrah kemana? Nah, ngono cepet hijrah kali gawe nyambung plus. Enggak, maksud saya tuh harus memastikan saya sedang berbicara kepada anak-anak muda yang sudah sering ngaji, maka enggak selalu saya ceritakan detail, selalu saya ceritakan dengan cara bertanya. Saat Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar bergerak berdua sama satu lagi ya ini yang ngatur jalan gitu ya, yang ngatur jalan. Di belakang itu ada Surakoh. Dia Surakoh bayangan selalu untuk mendapatkan 100 ekor unta, ya kan? 100 ekor unta. Maka di depan itu Rasulullah sedang berjalan, Surakoh itu bayangannya dia itu segera menebas leher Rasulullah, kemudian dia bahagia, bahkan dia yakin sekali karena Surakoh itu masya Allah cara wong kene iki preman sing ora enak iwake, sing atos semangat begitu, preman yang ndak ada ampun lah, preman yang ndak ada ampun. Jadi dalam bayangan Surakoh kalau Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar dikejar itu Muhammad akan takut, padahal Rasulullah tuh nengok saja ndak, maka kan tetap menampakkan wajah tenang tuh. Kalau Sayyidina Abu Bakar wajar karena beliau bukan seorang nabi, tetap nengok tuh ya Surakoh ada rasa, tapi Rasulullah biasa saja. Maka menampakkan wajah mesake, apalagi nampak apa ya wajah kalut dan sebagainya saat sampai kondangan di hadapan mantan, nggak berharga. Biasa saja, set bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Biasa saja. Demikian pula pada saat zaman ada di dunia bisnis misalkan ya, di dunia bisnis, ya Allah, kadang dunia bisnis itu benar-benar sikut-sikutan, luar biasa, sikut-sikutan habis-habisan, terus kemudian cepet-cepetan, panjang-panjangan, uluran dan sebagainya. Tapi Mas, masih ingat kan ngaji yang kemarin, kita tetap harus merdeka, tidak boleh ada yang mengatur kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Apa terus kemudian nek lebar ketipu kudu singkong ngono kuwi? Mbak, apa harus selalu menghabiskan tisu? Buat jangan pakai tisu, pakai lap gitu. Jadi orang pilih tuku. Masya Allah. Fa in laqita aduwan fa alqahu, ada kata abadan. Sampai andai engkau bertemu musuh sekalipun, musuh dalam arti adalah orang yang membencimu, karena kita itu tidak usah punya musuh, dia aja yang anggap kita musuh. Sampai andaikan engkau bertemu orang yang menganggapmu musuh, fa'alqahu abadan, maka temuilah dia selamanya, wal wajhu bil busyri, dan wajahmu tetap ceria, wal isyraku ghaddanu, dan engkau tetap berseri-seri. Kenapa? Yang ngasih bahagia ada. Siapa itu? Allah. Dia yang ngasih rezeki, dia yang ngasih keadilan, seluruh keadilan, dia yang ngatur masa depan, dia yang bagi rezeki, dia yang maha kuasa, dia yang akan memberikan segala kenikmatan, dia Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Maka yang selain itu biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ki nek ngaji kong ini rasanya enteng banget ya. Ya Allah. Sing apa apa nih? Ya ilmu itu kadang-kadang harus berat Mas. Biar apa? Biar kita melibatkan Allah yang Maha Kuat. Ngaji kok ringan, tiba-tiba dipraktekkan tanpa melibatkan Allah, jatuhnya malah nggak jadi ngamalkan. Maka berat itu adalah kode agar kita memohon. Berat itu adalah kode agar kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Karena kalau ringan seringnya kita lalai ya, Masya Allah. Baik.
Innakum, kata Rasulullah, la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin la yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khalqi. Sesungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian, ya, akan tapi kalian bisa menarik hati mereka dengan wajah berseri dan akhlak mulia, Mas. Rawahul Hakim. Rawahul Hakim. Itulah kenapa Rasulullah SAW itu wajahnya berseri mulia. Maka kalau kita bahasa yang paling senang banget, Tala'al badru alaina, itu memang wajahnya berseri bagaikan bulan purnama. Ada sebagian sahabat kalau ngelihat wajah Rasulullah itu tidak mau nengok yang lain. Ada sebagian sahabat yang nggak berani melihat wajah Rasulullah karena terlalu haibahnya terlalu. Ketika Rasulullah sebelum kenal itu kayaknya takut, begitu kenal wis mau tidak mau cinta. Sampai ada beberapa kode-kode di antara orang kafir yang kala itu berkata, wis pokoknya jangan lihat wajah Muhammad. Nanti kalau kamu lihat jatuh cinta, wis tahu aja tidak. Sebagaimana juga pernah ayat turun, jangan kau dengarkan Al-Quran, karena kalau kau dengarkan Al-Quran, wis tahu kamu tertarik nanti. Ya malah penasaran kan? Masya Allah. Jadi kita punya contoh, Mas. Idkhalus surur fi qalbil mu'min. Ya pokoknya intinya adalah kita ini ngelegak kis pada mukmin. Ngelegak kis pada mukmin. Allah. Masya Allah. Ya, jadi sampai pun kita bertemu dengan orang yang menilai kita musuh, kita tetap dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang sumringah, tetap berwibawa. Misalkan ada orang yang dendam kepada sampean sehingga sampean dibikin bangkrut sampai di titik nadir sekalipun, jangan nampakkan wajah miskin. Kau tetap kaya selama Allah terus maha kaya, dan Allah tidak pernah tidak kaya. Andai seluruh makhluk berkumpul sejak zaman Nabi Adam sampai makhluk akhir zaman, manusia yang paling terakhir berkumpul semuanya, jin dan manusia, lalu memohon kepada Allah untuk diberikan kekayaan, maka niscaya kekayaan Allah tak sedikit pun berkurang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka wis ketemu tuh, Mas, apa yang membuat kamu susah dan apa yang membuat kamu bahagia tuh udah ketemu ya. Berarti tidak ada susah dan tidak ada bahagia kecuali itu adalah hubungan sampean kepada Allah, kepada Rasulullah. Yang susah itu nek dong ngeling-eling dosa, Mas, itu kudune susah. Mosok kok dosa kok nganti jadi senior ya. Ya. Susah, itulah ya susah. Itulah ya ditangisi. Ane mau terima mantan seret menungso aku. Sampean tinggal doa lagi, insya Allah langsung terkabul. Begitu sampean dongo seret langsung ada yang terlahirkan. Tinggal tunggu. Masya Allah gitu ya. Ya Allah, maksud saya begini, Mas, sampean itu masih muda, dengar yang kayak gini itu biasanya langsung masuk, sehingga besok ketika sampean jadi pebisnis, sehingga besok kalau sampean berkarir, berkeluarga dan sebagainya, ini masih terus terngiang-ngiang. Dan cor-coran, ibarat cor-coran panjenengan itu belum kering, sehingga masih mudah diubah-ubah. Kalau sudah 40 tahun dengar kayak gini, sulit prinsipnya berubah. Aku ikan teori ini tetap prakteknya beda. Strategi nomor belum tahu ngerasake. Angel wis tuwa ki angel. Maka Mas ngaji bangun jiwa yang baik, masih muda. Masih muda. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus terakhir ngaji kitab Fi Ajaibis Shadaqah. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, itu arba'in fi ajaib. Arba'in itu kok saya cari di kitab arba'in kok enggak ada. Ya ini bukan arba'in Nawawi, ini arba'in fi ajaibis shadaqah. Beda, 40 hadis terkait pentingnya apa? Sedekah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Mana tuh?
Kemarin sampai yang nanam pohon itu kalau tidak salah ya. Masih ingat atau masih lupa? Masih lupa ya. Yang nanam pohon itu ya. Nanam pohon itu sedekah nanam pohon. Ya sudah praktek atau belum? Nah, toh buat dipraktek senajan nanam pohon apa begitulah wis ta. Itu tuh sunah Kanjeng Nabi. Tanam pohon, tanam pohon. Tapi saya tidak punya tanah, ya tanahnya orang lain nah. minta izin kan bisa, Pak. Ini halaman panjenengan saya tanam ya Pak. Pohon apa? Apa pohon? Apa, terserah monggo. Pokok tanam. Nek saya sudah praktek tak tanam di pondok itu. Ya pokoknya nanam pohon itu kalau toh ia bukan pohon buah sekalipun, ya. Ia bukan pohon buah sekalipun, minimal oksigen Mas. Oksigen, setiap oksigen yang lahir dari yang muncul dari tanaman yang sampean tanam itu sedekah sampean. Praktek. Jelas atau belum? Jelas. Lebih rosah diteruskan nek wong praktek kok. Praktek. Ini terutama yang pondok-pondokku ngerti ini saya terus yang nanam karo Mas Prilio ini kur delok. Nah, tanam. Kalau sampean karena ngekos tidak bisa tanam dan sebagainya, wis gini aja, datang saja ke pondok, sampean bawa tanaman apa begitu seret, nanti ditanam di sana. Sampean sendiri nanam monggo, terus berikan kepada santri yang ada di sana juga monggo. Tanam Ustaz. Itu masya Allah, pokoknya ndak ada yang namanya sunnah Rasulullah itu perkara sepele, ndak ada. Walaupun itu sepele kayaknya, tapi itu luar biasa. Coba sampean logikakan, kalau sampean tanam satu pohon, gitu ya, satu pohon. Terus kemudian ada orang yang menghirup nafas di situ, dan dilalas yang lagi menghirup nafas itu pas maca Quran. Oh, dadine pol sampean kan? Maksudnya luar biasa pahalanya. Masya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Rasa terus ke wong urip dipraktek kok. Ya Allah, Masya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Baik, tetap kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin. Hadatsana Abdurrahman bin Muhdi an Zuhair an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Hamzah ibni Suhaib anna Suhaiban kana yukanna Aba Yahya wa yaqulu innahu minal Arab wa yud'imu at-ta'am al-kathir faqala lahu Umar ya Suhaib ma laka tukanna Aba Yahya wa laysa laka waladun wa taqulu innaka minal Arab wa tud'imu at-ta'am al-kathir wa dhalika safarun fil mal faqala Suhaibun inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ni Aba Yahya wa ama qawluka fin nasib fa ana rajulun minan Namir ibni Qasidin min ahli al-Mawsili walakinni subitu ghulaman saghiran qad ghafaltu ahli wa qaumi wa amma qawluka fi ta'am fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul khiyarukum man at'amat ta'am. Manusia terpilih di antara kalian, saya harus membaca sanadnya tadi di atas karena membaca sanad itu ada keberkahan tersendiri. Walaupun sampean saya yakin ora paham. Tapi tetap saya baca sanadnya. Lah masuk hadisnya wa amma qauluka fit ta'am fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda dalam urusan masalah makanan, khiyarukum man at'amat ta'am. Manusia terpilih di antara kalian adalah manusia yang suka memberi makan. Suka memberi apa? Makan. Gimana ngasih makan Pak Ustadz? Saya ini makan buat diri sendiri aja sulit. Masya Allah Mas, sebenarnya setiap sunnah Rasulullah itu nyaris tidak mungkin untuk tidak kita praktekkan, walau dalam skala sekecil apapun. Minimal skalanya itu kalau sampean beli makanan satu, ajak teman untuk makan bersama. Mesti ingatkan kalau orang haji atau orang umroh, terutama pada saat Ramadan, roti siji terus ana wong telu ya diparuh-paruh menjadi 3. Padahal rotinya cuman kecil, kadang-kadang cuman segini, 3. Terus kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu kurma 1 bisa buat giliran 10 orang bahkan lebih dari itu, hal biasa.
Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak memberikan makanan. Lalu tapi kan teman saya mosok dikai sing kok ngono kuwi. Inilah pentingnya memiliki teman yang kiri, Mas. Lho sampean urung percaya. Asli. Temen semuanya sugih sampean bingung, Mas. Sampean undang itu teman sampean yang sugih, malah meh disuguhi sing di anak-anak ki sampean ora duwe. Nek ora di anak-anak ki ora do mangan, bingung. Maka kalau punya teman kiri, alhamdulillah. Ngono, dadi engko nek kira-kira ngaji kok ngene iki terus koncone di-tag, alhamdulillah saya punya sampean. Maksud sekedar roti satu itu berharga begitu loh. Roti satu itu berharga. Saya pernah sedih hidup di sebuah tempat ya di perumahan yang saya ngelihat orangnya itu berharta semua. Berarti kalau misalkan saya ngasih satu piring, misalkan baru saja masak gitu ya, masak sayurnya sayur bening ya, ngasih satu piring ke tetangga, ya nggak berharga, sedih bahkan terus kemudian pas selamatan gitu ya, selamatan apa terus bagi makanan itu roti itu paling-paling yang nerima siapa? Pembantunya, nggak sampai ke dalam gitu, nggak ada laporan apa-apa gitu, kadang-kadang cuma taruh di luar, taruh aja Mas di luar. Coba. Maka memiliki teman dan tetangga yang kiri penting, Mas. Ini perangkat-perangkat surga kan? Nah, udah percaya zaman. Masya Allah. Maka andai pun sampean kelak menjadi orang kaya, Mas Mbak, saya doakan ya. Andai menjadi orang yang kaya, tapi tetap care lah sama orang miskin. Jangan jadi orang kaya yang menyalahkan orang miskin. Salah itu miskin kan karena malas. Ya Allah, tutuk teman. Jangan bilang begitulah. Jangan bilang begitu. Misalkan sampean kaya, hidup di perumahan yang elit, tapi sampean punya data, Mas. Punya data orang-orang yang setiap bulan turut merasakan apa yang sampean makan. Sekali lagi, apa yang sampean makan, itulah kalau pengen tiru Rasulullah. Bukan apa yang sampean berikan. Nek apa yang sampean berikan mesti di bawah apa yang sampean makan. Ini pelanggaran ini. Pelanggaran bagi orang soleh sih. Maksudnya nek gelem ngeitok wis alhamdulillah, tapi kalau sampean mau excellent, kasihlah apa yang sampean makan. Masya Allah. Ke depan saat sampean sudah mulai umur 30, 40 tahun, saat mulai bisnis mulai bagus, saat pekerjaan sampean mulai mapan dan sebagainya, sampean akan sering sekali makan makanan enak. Lah yang kayak gitu, ojo nggo gawe sampean tok. Ya, penting ini. Penting. Maka saya punya akses beberapa desa di sekeliling pondok sing kenonggo gawe ya itu tadi. Masya Allah, sekedar ngasih sesuatu yang sedikit, ulah senengnya pun, bahagianya luar biasa. Padahal cuman ngasih apa coba, misalkan jeruk itu pun gak ada 1 kilo, senengnya. Coba nek wong sugih kayak jeruk setengah kilo. Nah ini, ini buat kasih makan itu ya. Ternyata guguk kan, repot kan. Masya Allah. Maka walaupun besok sampean sugih, kaya dan di tengah-tengah perumahan elit sekalipun, keluarlah dari situ untuk jalan-jalan, untuk nyari desa-desa, tempat-tempat orang yang membutuhkan. Dan sampean sing kerasan nanggon wong-wong sing fakir-fakir dan sebagainya. Saya sampai hari ini kalau sampean undang di tempat-tempat misalkan kayak undangan sing enak-enak makan, biasanya tidak tahan lama saya duduk, paling-paling sebentar. Tapi kalau saya diundang di desa sing nduwe sing panganane ijik wagu-wagu gitu. Nyuwun ngapunten Pak Ustadz nggih enten niki. Masya Allah, ini kebahagiaan. Terus tak makan. Menampakkan sedemikian rupa. Rasulullah itu begitu banget. Idza ajabahul masakin ijabatan muajjalah. Beliau itu Masya Allah sangat interest, sangat care. Masya Allah. Sungguh-sungguh Mas. Ya Allah, semoga sampean paham. Amin Allahumma. Tapi kayaknya saya tidak akan tidak akan lanjutkan ngaji ini di pekan depan. Iki urung diamalke lho ya. Nanam pohon aja ternyata belum kan?
Wis kini aja nak soal nanam pohon daripada angel-angel toh, nanam pohon daripada sulit-sulit itu beli tanaman apa begitu. Ya, ndak usah yang mahal-mahal. Nggak usah yang mahal-mahal. Yang penting sesuai kemampuan sampean. Kalau memang kemampuan sampean itu di atas 100.000 karena itu kecil menurut sampean, dia yang maksimal. Kalau mampu sampean itu di bawah 50.000 ya nggak usah maksa. Pokoknya lakukan. Itu yang pohon. Kemudian yang ngasih makanan seperti ini minimal teman lah, minimal teman. Terutama pas lebar sampean kiriman, makan. Ana sing bahasane madiang. makan. Itu kok apian men. Wis ngaji to ya. Sijine ngomong wis ngaji, ya duwe duit. Masyaallah. Ya Allah ya Rahman. Gitu. Kalau tetap tidak nemu, ya besok pas malam Jumat begitu, pas malam Jumat itu kan di sana kan mesti ada makan-makan toh, ada makan-makan ya sampean bawa Pak, 1-2 bungkus tidak apa-apa. Mampu sampean 10 bungkus bawa 10 bungkus. Mampu sampean tidak pakai bungkus ndak usah pakai bungkus. Pokoknya lakukanlah sunnah Kanjeng Nabi itu lakukan. Wes toh pasti ada sirnya. Sir itu rahasia. Rahasia itu sesuatu yang sama tidak sadari. Tahu-tahu enak aja dibikin ngaji. Tahu-tahu lisan ini koyo pengen maca Quran. Tahu-tahu koyo bisa memaafkan orang lain. Tahu-tahu itu masya Allah enteng bangun malam. Padahal biasanya subuh ya bot. Ya, yang kata-kata tahu-tahu seperti itu namanya sir. Sir dari setiap sunnah yang kita lakukan atas kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu namanya sir, rahasia. Jadi mendatangkan hidayah Allah. Itu mahal mas, itu mahal mas. Karena kenyataannya kalau bangun pagi itu berdasarkan alarm, ku ya apa wis kasih bosen karo sampean. Angger muni mbok pateni. Itu benar-benar butuh hidayah Allah. Dan hidayah Allah itu lahir, muncul dari perkara-perkara amal-amal soleh sedikit-sedikit kayak gini nih. Nanam pohon ya, tanaman ya Allah, semoga ini nanti jadi oksigen setiap orang yang menghirup oksigen yang lewat di sini dilalah lagi sholat. Nah, paling penak mas, kenapa nanamnya misalkan dekat masjid atau dekat mana? Dekat pondok ya, di pondok gitu, nanti yang menghirup wong ngapal ke Quran, wong sholat dan sebagainya. Celut tancep kok nang jejer karaoke. Wah. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Saya rasa cukup ya, insya Allah nanti kita praktek ya. Siap dah? Siap dah? 2 itu ya, 1 apa nanam apa? 2 apa? Nah terus dah wis. Monggo kapanpun dimanapun monggo silahkan, lebih sering lebih baik ya, minimal seminggu ini sudah harus langsung praktek. Nanti kalau minggu depan saya tanya belum, bagi yang belum silahkan berdiri. Insya Allah ini ngaji maksud enggak, ini memotivasi. Insya Allah ya Allah ya. Ini penting mas, penting. Dah saya cukup ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Falidzalika alladzi yahmiluni anna ud'imat ta'am, maka dari situlah kata Suhaib, sejak Rasulullah mengatakan bahwa khiyarukum min man at'amat ta'am, orang-orang sebalik kalian adalah orang-orang yang suka ngasih makanan. Dari situlah Suhaib berkata, maka saya ini seneng ngasih makanan, seneng. Namanya seneng itu seneng, enggak usah ngarep bales. Ya masih ingat ya, kalau lillahi ta'ala, kalau hanya karena hubungan sosial mas, zaman misalkan ngasih makanan, terus kemudian ditanya ngapain toh berbagi nasi, ngasih makanan dan sebagainya, ini namanya kegiatan sosial. Iman mas kalau begitu. Kalau kegiatan sosial itu adalah antara manusia kepada manusia. Kalau begitu sampean itu gratisi ayam bakar, paling pol jadi apa? Bebek bakar. Dia nek konco apian. Nek konco elekan dadi apa? Tempe bakar. Nah, nek konco orang ngertinan. Wajah terbakar. Insyaallah. Tapi kalau sampean lillah, bukan hanya sekedar hubungan sosial, ini dilakukan karena Allah, ini dilakukan karena Rasulullah, maka ayam bakar bisa berbalas jodoh plus saomai.
Kan itu. Ono mahasiswa anyar mbok gratisi terus akhirnya mikir, aku ketemu calon Mbak Yuku, ngegawe calon Mbak Yuki dadi ki ini Mas Ipar ini wonge apian banget, langsung ketemu Mas. Tapi ora usah ngarep-arep. Kok nek duwe adik ayu digratisi terus. Itu namanya hukum antar manusia juga kalau begitu. Yang lillahi ta'ala itu pasti hasilnya min haitsu la yahtasi, tak terduga-duga. Yes. Dah kelamaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin amin. Saya umumkan setelah doa nanti saya akan ngasih materi sekitar ya 5 menit tapi pakai slide karena saya tidak hafal. 5 menit terkait ya tetap saya harus menyampaikan ya. Karena kemarin ada yang DM ke saya gini, Ustadz kok sering jenengan itu mingin-mingini masalah umroh tapi tidak pernah ngasih tips bagaimana agar cepat umroh. Oh ya, besok nanti habis ngaji gracia, tapi ini sifatnya tidak wajib. Jadi yang memang selak kepingin pulang ya pulang, selak masih mau menyaksikan antara 5 sampai 10 menit, tapi rutin tiap kali habis ngaji terus pakai slide aja, pakai slide pendek aja. Tapi nanti doa dulu atau ini dulu? Ini dulu. Ya wis cepat mas tak sampaikan. Nah, Insya Allah. Selak kepingin nanam pohon itu loh. Taruh di tengah. Ya enggak. Di HP saya apa? HP sama Mas Bintang? Hah? Oh iya wis. Sambil istighfar mas. Astaghfirullahaladzim. 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 Sabun? Ada yang DM saya, beberapa ndaknya satu tok. Satu sering mingini umroh kok tapi ndak pernah ngasih tips ilmu biar kesana. Soal nanti pakai biru mana saja saya tuh ndak sedang dalam rangka macam-macam. Terserah mau pakai biru mana saja. Yang penting tipsnya ini. Mari kita berdoa aja dulu nanti biar di setting sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, ya Ghaffar, ya
يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا الله يا غفار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم يا الله رب اغفر لي رب اغفر لي يا الله رب اغفر لي يا الله. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa siang kami, dosa-dosa malam kami, dosa-dosa kesendirian kami ya Allah, dosa-dosa masa lalu kami ya Allah, Engkau ampuni ya Allah. Kami tidak tahu kapan mati kami, di bumi mana, disebabkan oleh apa, umur berapa kami tak tahu ya Allah. Mungkin lebih cepat dari yang kami kira ya Allah. Yang kami tahu kami banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf ya Allah. Tak terbayang andaikan kematian datang begitu saja ya Allah ya Rahman Rahim. Maka ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ampuni pula ya Allah dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Lisan kami yang pernah sengaja atau tak sengaja membuat sakit hati orang tua ya Allah, ampuni. Lisan kami yang pernah sengaja atau tidak sengaja membentak orang tua kami ya Allah, ampuni. Kelakuan kami ya Allah yang pernah memalukan orang tua, ampuni ya Allah. Allah, kondisi kami yang pernah mengecewakan orang tua, ampuni ya Allah. Rabbighfirli waliwalidayya ya Allah. Dan ampuni pula ya Allah kekurangan-kekurangan orang tua kami, kesalahan-kesalahan orang tua kami, hal-hal yang tidak baik dari kedua orang tua kami yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu ya Allah, Engkau ampuni ya Allah, Engkau ampuni ya Allah. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma ya Allah. Engkau rahmati kedua orang tua kami, warhamhuma ya Allah. Engkau bahagiakan kedua orang tua kami, warhamhuma ya Allah. Engkau berikan ketenteraman untuk kedua orang tua kami, warhamhuma ya Allah, warhamhuma. Kau berikan keharmonisan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhuma ya Allah. Kau berikan hidayah, tambahan hidayah untuk kedua orang tua kami, sehingga semakin tua, semakin sepuh, semakin rajin beribadah ya Allah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami Allah, semakin istiqomah ibadah ya Allah. Kedua orang tua kami ya Allah, semakin istiqomah ibadah ya Allah, semakin fokus kepada akhirat ya Allah. Untuk kedua orang tua kami ya Allah ya Rahman Rahim. Warhamhuma 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 ya Allah. Sehingga bila datang masanya ya Allah, kapanpun itu hanya Engkau yang tahu ya Allah. Bila datang masanya, Engkau ambil nyawa kedua orang tua kami ya Allah. Engkau ambil nyawa ibu kami ya Allah, manusia yang pernah melahirkan kami ya Rahman Rahim.
Engkau ambil nyawa ibu kami ya Allah. Maka ya Allah, mudahkan hatinya, lisannya mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Bila datang masanya ya Allah, Engkau ambil nyawa ibu Allah ketika wajahnya telah pucat, ketika seluruh sekujur tubuhnya telah ya Rahman ya Rahim, tanda-tanda telah datang ya Allah. Maka mudahkan hatinya, mudahkan lisan ibu kami ya Allah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Engkau beri ampunan dan jangan Engkau siksa dari setiap kesalahan, kekeliruan ya Allah. Engkau berikan ampunan ya. Demikian pula untuk ayah kami ya Allah. Bila datang masanya, Engkau ngambil nyawa ayah kami ya Allah. Ampuni seluruh dosanya ya Allah. Dan mudahkan lisannya dapat mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Bila datang masanya ya Allah, Engkau ambil nyawa ayah kami, maka kesalahan, kekurangan, hal yang tidak baik dari ayah kami Engkau hapus, Engkau ampuni Allah. Dan jangan Engkau siksa ya Allah. Mudahkan lisannya bila datang masanya ya Allah. Engkau ambil nyawa ayah kami, mudahkan lisannya mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, walau Engkau bisa ambil nyawa orang tua kami kapan saja ya Allah, walau Engkau bisa ambil nyawa orang tua kami kapan saja ya Allah, tapi beri kami kesempatan untuk dapat membahagiakannya terlebih dahulu. Beri kami kesempatan untuk membanggakan beliau terlebih dahulu. Beri kami kesempatan untuk berterima kasih dengan prestasi kami ya Allah, untuk berterima kasih ya Rahman ya Rahim, untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tua kami walau tidak pernah sebanding ya Allah. Beri kami kesempatan untuk berbakti, beri kami kesempatan untuk birrul walidain, beri kami kesempatan, kemudahan, rezeki untuk birrul walidain ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehingga kami bisa membawa kedua orang tua kami sampai Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, sehingga kami bisa membawa kedua orang tua kami sampai Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang menciptakan bumi langit seisinya, Engkau yang ciptakan matahari. Itu saja mudah bagi Engkau ya Allah, apalagi sekedar ngasih rezeki kepada kami untuk birrul walidain, untuk bisa membawa kedua orang tua kami sampai Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Maka itu sangat mudah bagi Engkau ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa. Innaka al-ghani. Sesungguhnya Engkau maha kaya. Antar Razzaq. Sesungguhnya Engkau maha memberi rezeki ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kami meminta, kalau kami memohon kepada siapapun makhluk, maka jelas itu tidak bisa dikabulkan. Tapi kalau kami meminta kepada Engkau, maka mudah bagi Engkau mengabulkan. Engkau maha kaya, Engkau maha kuasa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah min ibadikas salihin, jadi hamba-hamba Engkau yang salih salihah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal marzuqin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau titipi rezeki, rezeki halalan, rezeki yang halal, rezeki wasi'an, rezeki yang berlimpah, yang berlimpahnya li ajlil ibadah, untuk bekal ibadah ya Allah.
Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja wal umrata baitikal haram وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الروضة في مسجد النبوي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Dok. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Saya akan bahas yang Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Mas Mbak rahimakumullah, doa ini adalah doa yang selalu saya bawa ketika sebelum di bandara sampai ke Mekah sampai pas pulang lagi. Ini doa andalan ini. Nah, doa andalan. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Maksudnya seluruh perjalanan orang umroh itu apabila lapang dada, nanti ada crash ketika di bandara dan sebagainya. Yassirli amri. Yassirli amri urusan apa artinya? Urusan gampang. Jadi urusan gampang itu adalah justru dimulai dari hati yang lapang. Hati lapang urusan gampang. Hati sempit urusan sulit gitu ya. Ini baik. Kemudian nah, segala hal terjadi karena, saya akan bahas satu hari ini. Nanti ketemu berikutnya bahas nomor 2, bahas nomor 3. Segala sesuatu terjadi karena dua hal, Mas. Yang pertama adalah sunatullah. Yang nomor 2 kuasa Allah mutlak. Lihat yang sunatullah. 1. Sunatullah itu apa? Aturan atau hukum keajaiban semesta yang telah disetting oleh Allah. Orang belajar pintar, orang kerja dapat uang, karena gitu ya. Nah, itu namanya apa? Sunatullah. Kalau kuasa Allah mutlak, terserah kehendak Allah. Ada orang tidak pakai belajar ternyata bisa pinter. Ada orang tidak kerja, tidak ngapa-ngapain, ternyata tanahnya itu laku untuk tol. Akhirnya seluruh keluarga berangkat haji, berangkat umroh. Ada atau tidak? Nah, itu namanya kuasa Allah mutlak. Kuasa Allah mutlak. Kalau hari ini cuma pakai sunatullah tok, sampean daftar haji sekarang, berangkatnya kapan? Berapa tahun sekarang? Berapa? Semarang berapa Semarang? 30 tahun. Berarti daftar sekarang, terus nanti pas berangkat umur piro sampean? Masya Allah. Itu kalau sampean sendiri masih nyanda. Kalau mau daftarin orang tua coba. Setiap orang yang sudah ngaji di sini wajib hukumnya mutlak, namanya birrul walidin, berbaik kepada orang dari hal terkecil sampai yang besar, sampai harus ada cita-cita ke sana. Tapi kalau daftarkan sekarang terus 30 tahun mendatang gimana? Ini namanya sunatullah. Maka kita pada saat sunatullahnya itu sudah kepentok seperti itu, kita pakai yang satunya, kuasa Allah mutlak. Tapi kan informasinya gitu, jadikan itu informasi, jangan jadikan keyakinan itu bos.
Daftar kaji tadi piro? 30 tahun. Kok itu ya sampean yakini? Rugi. Nek caraku aku yakin Gusti Allah mampu kapan pun. Sampean setuju monggo, ora setuju ora apa-apa. Jelas enggak? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah itu yang punya waktu, Mas. Allah bisa lipat waktu 300 tahun hanya dalam satu hari. Pas tidurnya siapa? Ashabul Kahfi. Allah bisa lipat itu waktu 82 tahun dilipat dalam satu malam, namanya Lailatul. Maka kayak gitu, jadi suka-suka Allah, sekehendak Allah. Maka kalau sampean pakai sunatullah, ya Allah, nyambut gawe dodolan pulsa. Ya, nyambut gawe dodolan pulsa badine 1000. Salah kirim rugi. Wis angel ngono, wis angel kalau pakai sunatullah. Maka harus ada kuasa Allah mutlak. Saya hanya akan bahas ini. Maka sampean ubah cara berkeyakinan. Sunatullah itu memang penting, kita harus ikhtiar. Oke, tapi dalam hal keyakinan kita pakai keyakinan yang kuasa Allah mutlak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Understand ya? Saya hanya akan bahas satu. Nah, terus kemudian kita masuk contoh. Ini nanti akan berpengaruh antara orang yang hanya pakai sunatullah tok dengan orang yang pakai kuasa Allah mutlak. Tetap sunatullahnya dipakai, tapi jangan masuk keyakinan banget. Jangan masuk keyakinan banget. Nah, pandangan tentang ibadah ke Baitullah, pandangan salah. Hanya untuk orang kaya. Justru pandangan yang benar apa? Coba bareng-bareng baca. Justru bikin orang kaya. Karena orang antara umroh ke umroh berikutnya, atau antara haji ke umroh, atau antara umroh ke haji, fiha, di sana terdapat kafaratun minad dzunub, dihapusnya dosa. Di sana terdapat termasuk dihapusnya kemiskinan. Jelas kan? Jadi kalau pandangan sampean ya kuwi kon ngibadahi wong sugih, salahmu dhewe ngomong kok ngono. Betul lah. Kalau kita justru dengan umroh dengan haji itu bisa bikin kaya. Tapi itu tidak usah diniati. Ini biar masuk ke dalam diri kita agar penora kakek alasan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masih terlalu muda, ndak enak saya ini. Nomor 2 apa? Pandangan salah, masih terlalu muda. Pandangan yang benar apa? Justru selagi muda harus segera. Wah, malah bisa kesampaian semuanya. Mas, sing sepuh-sepuh ning kono itu, ya Allah, kasihan kadang. Ya, kasihan. Apalagi sepuh-sepuh itu sa'i itu berarti berapa kilo, Mas? Sekitar 7 kilo. Pandangan yang salah. Saya masih banyak dosa. Malah pandangan yang benar apa? Justru di sana akan dihapus dosa. Pandangan salah apa? Belum dipanggil. Padahal sebenarnya dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim. Hanya kita jarang terpanggil ketika ada orang pulang umroh. Biasa. Ada orang pulang haji. Paling kok balik kaji yang ngapusi maneh. Harusnya kita itu terpanggil ketika ada melihat gambar Ka'bah dan sebagainya. Terpanggilnya seperti itu, getaran seperti itu penting banget. Idza aradtal mawahib sahhil faqra. Ketika engkau ingin Allah memberikan sesuatu yang besar, maka engkau tuh harus bergetar pada sesuatu yang engkau inginkan itu. Nah, wis. Wah, saya sudah tua. Maka harus segera, mumpung apa? Masih itu mengurangi tabungan, justru menambah tabungan. Wajib bagi yang mampu, dicoba dulu baru tahu mampu atau tidaknya. Wes. Nah ini saya penting. Jadi pertama orang bisa umroh atau tidak itu benar-benar tergantung mindset, Mas. Coba umroh dulu atau beli rumah dulu. Ini sama tidak harus setuju, Mas. Tapi ayo bareng-bareng kita mikir. Umroh dulu atau apa? Beli rumah dulu. 5 menit lagi selesai. Umroh dulu atau beli rumah dulu? Kira-kira yang mana dulu? Mana yang ada perintahnya? Saya tanya, mana yang ada perintahnya? Sudah. Apa ada perintah? Oh, gawe ayat dewi. Gak ada perintah beli rumah itu. Kalau kita bertempat tinggal untuk ibadah ada, tapi itu kan tidak harus beli, ya kan? Bahkan justru ngene wae, Mas.
Sayyidina Umar itu pernah berkata demikian, ma aqulu, saya tidak pernah berkata a'dham au adna, perkara besar atau perkara kecil, tenanan utawa dolanan, sak muni-munine pokoknya. Kalau di depan multazam, kata Sayyidina Umar, kecuali besoknya Allah pasti kabulkan. Jadi kata Sayyidina Umar, saya tidak pernah berkata dolanan maupun serius, kecil ataupun besar, kalau itu di depan multazam selalu Allah kabulkan. Depan multazam. Maka sesuk Mas, zaman kadang pas tawaf gitu ya, tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kemudian bismillah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saat posisi itu ada Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Habis Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya multazam. Dongo, ya Allah, ayu rapopo ya Allah. Misalnya ngono. Tulanan lu tadi, asal di multazam lo ya. Multazam. Apalagi tenanan. Tuh. Maka kembali lagi ke tema, umroh dulu atau beli rumah dulu. Pilihlah mana yang ada perintahnya. Nek perintah nang Al-Qur'an tentang umroh dan haji saking akeh. Wa timul hajja wal umrata lillah. Terus kemudian inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim, dan masih banyak sekali. Nomor 2, mana yang ada garansi kembalinya? Toko mah ada garansi kembali enggak? Enggak ada. Tapi orang berangkat ke sana ada garansi kembalinya. Jelas-jelas hadis Rasulullah yang tadi saya sampaikan itu. Di antara umroh ke umroh berikutnya atau umroh ke haji atau haji ke umroh, maka ada penghapusan dari ketidakpunyaan, alias balik-balik ono maneh menulu maksudnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mana yang kalau kita mati dalam kondisi jihad? Saya sedang berjuang untuk membeli rumah. Mati ini jihad pura? Ya orang. Ya, Masya Allah. Mana yang bila kita masih diberi hidup, andai kan lebih berhidup, insya Allah lebih berkah. Dah. Ini jadi kalau kemarin ada yang DM saya, Ustadz kok selalu mamer-mameri, enggak mamer, ini saya syiar terkait masalah umroh. Tapi kasih dong tipsnya. Tips itu nomor sekian, yang nomor pertama yang ada di dalam diri kita. Sing nang jero. Saya dulu umroh, posisi pertama kali umroh masih ingat ya masalahnya. Ngumrohkan pertama, ngumrohkan siapa? Orang tua dulu. Orang tua tak mangkat ke umroh, barang garek tenggal seminggu, ternyata orang tua kurang gelem nek ora karo aku. Akhirnya mangkat pisan. Masya Allah, mangkat pisan. Kondisi masih umur berapa itu? Jauh banget itu terjadi. Nah wis, ini ndak usah. Umroh haji adalah, nah ini malah brosur ini kok sing. Wis pokoknya intinya begitu Mas Mbak. Saya telah tunaikan kewajiban saya, untuk menyampaikan terkait ilmu untuk berangkat umroh. Saya rasa sudah cukup. Matur suwun, terima kasih. Kalau soal nanti kepingin lebih detail, jenengan tanya sama teman-teman atau di admin itu atau di laman itu, atau saya di DM. Saya di DM, insya Allah tak kasih detailnya plus filenya ini tak kasihkan ke sampean. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.